Beri salam. Selamat siang anak-anak, silakan duduk. Baik, sekali lagi Pak Wai ingin menyapa kalian. Selamat siang semua. Siang, Pak. Tepuk semangat. Baik anak-anak sekalian, tampaknya kalian bersemangat pada hari ini. Itu yang Pak Wai harapkan, agar pembelajaran atau proses belajar mengajar kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar anak-anak sekalian ya. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus awali dulu dengan doa ya. Sebagai umat atau orang yang beriman, tentunya segala sesuatu kita harus laksanakan dengan kegiatan doa agar kita selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, untuk itu Pak Wahyu minta Nita bisa ke depan untuk memimpin doa pada hari ini ya. Baik teman-teman, sebelumnya kita mulai perjalanan ini, mari kita berdoa. Wow, tepuk tangan untuk Nita ya. Doa. Baik anak-anak sekalian, sekarang Pak Wahyu ingin memperhatikan atau melihat dulu ya, bagaimana kesiapan kalian sebelum proses pembelajaran di kelas pada hari ini. Untuk itu coba cek sampah di sekitar kalian, mungkin apakah ada sampah. Jika ada silakan taruh di laci dulu. Jangan sampai sampah itu berserakan di lantai ya, terutama di lantai. Kalau tidak ada, terima kasih kalian sudah menjaga kebersihan kelas. Tepuk tangan untuk kebersihan kelas kalian hari ini juga. Baik, seperti biasa juga Pak Wahyu akan membagikan link absensi di grup kelas kalian. Silakan kalian ambil handphone kalian anak-anak. Silakan lakukan presensi, lakukan absensi dengan cepat. Waktu Bapak berikan 1 menit mulai dari sekarang. Baik, sudah? Sudah semua ya? Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Tepuk tangan sekali lagi. Sekarang Bapak minta kalian semua berdiri ya. Berjudul Indonesia Tanah Air Beta ya. Kita mulai. Mau kasih apa-apa dulu ya. Indonesia Tanah Air Beta. 1, 2, 3. Indonesia Tanah Air Beta. Pusaka abadi nan jaya. Silakan duduk kembali anak-anak ya. Adik Agus mungkin bisa berikan sedikit argumennya tentang lagu tadi. Apa makna dari lagu tadi? Kalau menurut Adik Agus gimana? Amel ya. Kalau menurut saya sendiri dari lagu tersebut, sang pencipta ingin menggambarkan Indonesia sebagai tanah air yang sangat dia cintai, yang sangat dia banggai, sampai dengan keindahannya yang sangat indah membuat dia merasa, oh inilah tempat untukku, bahkan aku bisa menghabiskan seluruh hidupku di sini. Baik, beri tepuk tangan oleh Amel dan Eva. Benar anak ya, sebenarnya nggak susah untuk menangkap isi dari lagu itu. Jadi itu hanya menunjukkan rasa bangga ya, bangga sebagai warga Indonesia, bangga sebagai bagian daripada Indonesia. Saking dia mencintai lagu ini, mudah-mudahan kita juga demikian ya, bukan hanya pembelajaran kali ini masih berhubungan dengan peraturan perundangan. Kalau pertemuan kita di minggu lalu, kita fokus pada apa sih makna peraturan perundangan, kemudian bagaimana bentuk peraturan perundangan itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita ingin melihat bagaimana sebenarnya sikap positif ya. Ini bagian akhir dari bab ini, bagaimana sikap positif terhadap peraturan perundangan ya. Jadi kalau sikap positif itu artinya apa? Sikap positif artinya sikap yang baik. Jadi sikap kita sikap yang baik dalam menjalankan atau menaati peraturan perundangan ya. Jadi sebelum itu Pak ingin menyampaikan dulu kepada kalian yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, bisa kalian lihat di depan anak-anak ya. Jadi model pembelajaran pada pertemuan yang ketiga ini, Pak ingin menggunakan model pembelajaran project based learning ya.
Jadi melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu menguraikan sikap positif dan menunjukkan sikap kritis terhadap peraturan perundangan, serta menerapkan laporan hasil telaah sikap positif terhadap peraturan perundangan. Nah, jadi nanti kalian, Bapak akan minta untuk membuat suatu project, ya, project singkat, project sederhana dengan menggunakan teknologi tentunya lewat media Canva tentang membuat poster, karena poster mungkin berupa ajakan atau himbauan kepada orang lain, kepada masyarakat agar mau menaati peraturan perundangan. Ya, bisa dibayangkan anak-anak ya, bisa dimengerti? Ya, jadi seperti itu. Baik, selanjutnya kalian bisa lihat gambar yang Pak Owi tampilkan. Nah, ya. Nah, coba dicermati gambar yang ada di depan anak-anak ya. Itu orang ngapain sih? Orang ngapain? Mungut sampah. Berarti kalau orang itu mungut sampah, berarti dia melihat ada sampah yang berserakan. Sama seperti tadi di awal, Pak Oi sebelum mulai pembelajaran minta kalian untuk melihat sekitar, jangan sampai ada sampah di sekitar kita. Hal terkecil dari kita mematuhi sebuah peraturan adalah dengan tertib dalam membuang sampah. Karena kebersihan itu bagian dari apa? Orang bilang kebersihan bagian daripada iman. Ya, jadi kalau suasana bersih, lingkungan bersih, belajar juga menjadi nyaman. Nah, apa yang dilakukan oleh orang ini ya, anak? Dia memungut sampah, suatu tindakan positif apa negatif? Positif. Positifnya kenapa? Karena apa? Karena dia apa? Yang lain selain Amel mungkin? Ya. Zaman Jepang termasuk perilaku positif karena dia memungut sampah agar lingkungan itu tetap bersih. Oke. Dan menjaga kesehatannya. Baik, berikan tepuk tangan untuk rekan kalian ya, luar biasa. Adik namanya siapa? Sinta ya, Sinta Sekarwangi ya. Jadi yang disampaikan oleh Sinta Sekarwangi betul sekali. Orang di depan ini punya kesadaran. Jadi tidak harus kita tuh diminta, disuruh baru kita mau melakukan. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi kalau orang yang memiliki kesadaran ketika melihat sampah, walaupun sampah itu bukan dia yang buang, karena ada kesadaran, ada kepedulian sehingga dia mau mengambil sampah itu dan membuang sampah itu pada tempatnya. Jadi kita kalau ngomong masalah aturan tidak usah terlalu tinggi, tidak usah terlalu jauh, cukup hal sederhana dalam lingkungan kita, ya, di lingkungan sekolah mungkin, di lingkungan rumah kita, ya. Baik anak-anak, terima kasih untuk jawabannya. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat gambar yang Pak Owi tampilkan yang kedua ya. Sikap positif terhadap peraturan perundangan di Indonesia. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita harus menaati segala peraturan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara kita. Apa saja lembaga-lembaga negara yang menghasilkan peraturan perundangan itu di pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan ya. Contoh salah satu lembaga negara yang menghasilkan produk undang-undang adalah DPR bersama dengan Presiden. Baik, kalian tentunya masih ingat, luar biasa sekali. Nah, kalau kalian saksikan gambar di depan, para pengendara sepeda motor termasuk dagang bakso ya. Termasuk dagang bakso berhenti ya di traffic light atau lampu merah ya. Karena lampu merah bukan karena dia takut sama lampu merah, bukan ya. Tapi karena itu aturan yang dibuat oleh negara, ketika ada lampu merah itu tandanya mereka harus mematuhi dan berhenti sejenak ya. Nah, yang salah pada gambar itu apa yang kalau kita lihat anak-anak? Pengendara motor, pengendara sepeda, pedagang bakso yang salah. Hah? Dagang bakso ya. Kenapa demikian? Itu jalan raya ya, tempat pengendara sepeda motor, bukan tempat jualan bakso ya. Jadi tidak dibenarkan misalnya kalau ada pedagang kaki lima itu berjualan di tempat-tempat yang mengganggu fasilitas umum, mengganggu ketertiban umum. Nah, itu tidak dibenarkan. Jadi apa yang dilakukan oleh pengendara motor itu benar, dan yang dilakukan oleh pedagang bakso itu salah. Ya, jadi kalian bisa tahu ya anak-anak ya, bisa memahami itu dengan baik. Baik anak-anak, sebelum Pak Wahyu lanjut ke
pembagian kelompok. Karena Pak Oi ingin membagi kelompok kalian pada hari ini, tujuannya adalah kita mau memecahkan suatu permasalahan yang dimana hasil pemecahan masalah itu nanti dalam bentuk project, ya. Tapi sebelum itu anak-anak, kalian Pak Wahyu minta untuk melakukan permainan singkat seperti biasa, agar kelompoknya itu bisa adil tentunya, anak-anak ya. Ya, mulai dari belakang pojok kanan Pak Wahyu, silakan. 1, 2, 3, 4. Sudah, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Ya, tugasnya itu dalam bentuk apa? Permasalahan, ya. Sudah dilihat ya? Ya. Jadi begini, permasalahan itu kalian simak dengan baik. Tentunya permasalahan-permasalahan yang ada yang kalian lihat sesuai dengan tugas kelompok masing-masing adalah permasalahan pelanggaran hukum, ya. Nah, kelompok 1 permasalahan pelanggaran hukumnya nggak sama dengan kelompok 2, begitu juga dengan kelompok lain. Kalian amati itu, ya. Kalian analisa bersama-sama. Kemudian perhatikan, setelah itu kalian buat project bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan itu. Bisa memilih template yang sudah tersedia di sana. Tinggal kalian edit. Bagaimana caranya kalian buat? Perhatikan. Bagaimana caranya kalian buat semenarik mungkin poster itu. Waktunya lagi 1 menit, ya. Sesuai kesepakatan kita, lagi 1 menit waktu habis, dan Bapak minta bagi kelompok yang sudah selesai, silahkan kirim hasil proyek posternya melalui WA, kirim ke WA Bapak, ya. Pak Wahyu minta kelompoknya Deva untuk bisa ke depan mempresentasikan hasil proyek pembuatan posternya dengan tema apa, kenapa milih tema tersebut, alasannya apa disampaikan, ya. Baik, Eva dan kelompoknya Pak Oi minta biar bisa mempresentasikan hasil pembuatan poster. Silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman sekalian. Pagi. Siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan hasil pembuatan kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dan dimulai dari saya. Nama saya Yuni, nama saya Luciana Cuaca, nomor absen saya 24. Nama saya Bruno Nadi Pagilasi, nomor absen 27. Nama saya Cina Sudaputan, nomor absen 1. Nama saya Sinta Sukawangi, nomor absen saya 30. Nama saya Anastasia Yosefina Lili, nomor absen 30. Baik, jadi pertama-tama kami di sini membuat poster yang bertemakan Stop Bullying, jerat hukum bullying di sekolah. Pertama-tama, mengapa Depan dikit, ambil bisa ke depan dikit. Ya. Jadi saya ulang kembali. Pertama-tama di sini poster yang kami buat adalah bertemakan tentang Stop Bullying dengan tajuk jerat hukum bullying di sekolah. Mengapa kami memilih tema ini? Dikarenakan saat kami mencari di Google ataupun di media-media lainnya, kami menemukan bahwa ternyata masih banyak kasus-kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, dan kami berharap ini tidak akan terjadi di sekolah kami. Bullying merupakan serangkaian aksi negatif dan agresif dengan tujuan mengganggu, dilakukan oleh satu atau sekelompok terhadap pihak yang lemah selama kurun waktu tertentu, bermuatan kekerasan dan secara tersembunyi. Kegiatan perbuatan bullying ini biasanya dilakukan di sekolah. Nah, karena perbuatan ini sudah banyak diberita, maka dengan itu pemerintah membuat hukum yang menyatakan perbuatan bullying tersebut. Adapun hukum yang mengatur hal itu diciptakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan pasal tersebut berbunyi dalam menempatkan, membiarkan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jika masih ada orang yang melakukan tindakan ini, maka setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76E, sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun 8 bulan atau denda maksimal 70 juta rupiah.
Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menarik kesimpulan dulu ya. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mungkin memberikan argumen atau pendapatnya? Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini? Amel, ya silakan. Kalau menurut saya dari pembelajaran hari ini, karena kita kan membahas tentang peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya peraturan perundang-undangan itu nggak melulu kayak kita tuh terpaku sama buku, tapi kita juga dapat berinovasi dan mengubahnya dalam bentuk teknologi seperti membuat poster, sehingga orang-orang pun yang lain juga lebih antusias untuk melihatnya dan lebih senang untuk membacanya. Oke, Amel, berikan tepuk tangan untuk Amel ya. Jadi yang disampaikan oleh Amel dan Sita betul sekali ya. Jadi mereka melihat dari sisi pembelajaran hari ini, di mana kita mampu memanfaatkan teknologi untuk membuat suatu rancangan poster digital ya. Yang nantinya poster itu tentunya bermanfaat jika kita share poster itu ke media sosial. Dan Bapak harap poster yang sudah kalian buat itu bukan hanya sebatas tugas, dan kalian bisa share itu di sosial media kalian sebagai sebuah ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Oke, anak-anak sekalian perhatikan, tampaknya semua sudah selesai ya menjawab proses yang sudah Pak Wahyu share di grup kelas kalian. Jadi bisa kalian lihat di depan anak-anak dari total keseluruhan yang sudah kumpul ke Pak Wahyu ya. Rentang nilai 100 itu sebagian besar berada di nilai 100. Kemudian ada sekitar 5 siswa yang mendapatkan nilai rentang kisaran 80 sampai dengan 90 ya. Jadi secara keseluruhan bisa Bapak simpulkan berarti kalian memahami proses pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Tepuk tangan untuk hasil ini ya, luar biasa. Yang mungkin bisa Bapak sampaikan pada materi pembelajaran hari ini. Tadi di awal kita sudah awali dengan doa, maka kita tutup kembali dengan doa. Oke, mau minta siapa anak yang berani pimpin doa pada hari ini? Oke, silakan. Selmano, ya. Silakan Selmano. Ya. Oke, kita doa penutup dan doa ulang. Silakan semua berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri hari ini, ada yang kita berdoa. Doa selesai. Oke, tepuk tangan untuk Selmano. Silakan menuju tempat. Baik anak-anak, demikianlah hasil pembelajaran kita hari ini dan pertemuan kita hari ini. Apabila ada kekurangan yang mau disampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Semoga kita bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran ke depannya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mau tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Indonesia.